Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Warni, UPBJJ Pekanbaru dengan nomor induk mahasiswa 856538486. Baiklah, praktikum kali ini yaitu Modul 9 kegiatan praktikum 1 tentang bumi dan alam semesta, yaitu udara dan batuan. Udara dan batuan saling berinteraksi melalui fisik dan kimia. Praktikum pertama yaitu udara, pembakaran udara. Tujuannya menjelaskan kegunaan udara. Di sini alat dan bahan yang kita gunakan adalah 2 buah lilin, ada piring atau mangkok yang kita jarakkan sekitar 30 cm, 3 gelas dengan ukuran yang berbeda, ada korek api, ada buku praktikum IPA dan juga peralatan tulis. Yang terakhir ada stopwatch. Langkah pertama yaitu kita akan menyalakan kedua buah lilin. Nah, yang satu juga kita nyalakan. Kemudian kita akan bandingkan lama menyala antara kedua lilin tersebut. Kita amati dan kita catat perubahan yang terjadi untuk kedua buah lilin. Di sini dapat kita lihat ketika lilin ditutup dengan gelas, lilin akan mati. Hal ini disebabkan karena udara sangat penting dalam pembakaran. Karena menyediakan oksigen yang dibutuhkan untuk reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen. Tanpa oksigen pembakaran tidak akan terjadi. Nah, langkah ini dapat kita ulangi sebanyak 6 kali pengamatan. Yang kedua adalah udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan adalah 2 buah lilin, 2 buah piring atau mangkok, kemudian gelas, ada air, korek api, buku praktikum IPA, dan juga peralatan tulis yang kita gunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Langkah kerja pertama yaitu lilin sudah diletakkan di atas piring atau mangkok, kemudian piring diisi air kira-kira setinggi 2 cm. Selanjutnya nyalakan lilin. Nah, 2 buah lilin ini kita nyalakan. Nah, setelah lilinnya kita nyalakan, kita tutup lilin dengan 2 gelas kaca. Nah, di sini dapat kita amati setelah lilin kita tutup dengan gelas kaca, maka nyala lilin padam. Nyala lilin membutuhkan oksigen untuk pembakaran. Ketika oksigen habis, lilin akan padam. Kemudian tekanan udara di dalam gelas setelah lilin padam menyebabkan air di mangkok naik ke dalam gelas. Selanjutnya, udara sebagai sumber energi.
Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah balon, selongsong ballpoint, gulungan kawat, isolatif, dan gunting. Di sini balon sudah disediakan sebanyak 5 dengan ukuran yang berbeda, serta alat dan bahan sudah tersusun seperti gambar 9.4. Udara di dalam balon merupakan sumber energi potensial yang dapat dikonversi menjadi energi kinetik untuk menggerakkan benda. Gerakan balon mengikuti prinsip aksi reaksi di mana udara yang keluar menghasilkan daya dorong kuat ke arah berlawanan. Percobaan ini dapat diperhatikan udara sebagai sumber energi untuk menghasilkan gerakan. Semakin besar ukuran balon, maka semakin jauh dan cepat roket balon bergerak, karena balon besar mampu menyimpan banyak udara. Praktikum selanjutnya adalah jenis batuan. Tujuannya yaitu mengklasifikasikan batuan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini adalah beberapa jenis batuan, neraca atau timbangan, gelas mineral, dan palu. Jenis batuan yang digunakan yaitu batu kali, yang kedua batu apung, ketiga ada batu rijang, dan yang keempat batu kristal. Langkah kerja pertama yaitu ambillah beberapa batuan, cucilah dengan air sebersih mungkin. Nah, dapat kita amati setelah batu dicuci yaitu dari warna dan baunya. Kemudian batu kita susun kembali sesuai dengan klasifikasi dari masing-masing batu, yaitu batu kali, batu rijang, batu apung, dan batu kristal. Kemudian batu kita remes-remes, kita cungkil dengan kuku, dan kita tarik-tarik dan dipukul dengan palu untuk melihat keras atau tidaknya batuan. Di sini dapat kita lihat bahwa batu yang paling rapuh setelah dipukul dengan palu adalah batu apung. Nah, sedangkan batu yang paling keras adalah batu kali. Selanjutnya adalah menimbang massa batuan dengan neraca, yaitu di sini dengan timbangan. Batu kali dengan massa 30 gram, batu rijang dengan massa 80 gram. Nah, selanjutnya batu apung dengan massa 30 gram. Dan batu kristal dengan massa 90 gram. Langkah selanjutnya adalah mengukur volume batuan dengan cara memasukkan batuan ke dalam gelas yang berisi air tidak penuh. Di sini sebelum batuan dimasukkan air, yaitu ukurannya 4 cm, dan kita akan mencatat volume air setelah dimasukkan batuan. Pada batu kali berubah volumenya yaitu 4,5 cm dari 4 cm, sedangkan batu rijang itu setelah dimasukkan batu ke dalam air menjadi 4,2 cm. Dan batu apung setelah dimasukkan ke dalam air yaitu volumenya menjadi 4,5 cm. Serta yang terakhir batu kristal itu volumenya berubah menjadi 5,5 cm. Selanjutnya, karakteristik batuan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama batuan, yang kedua HCl, dan air aki. Langkah pertama yaitu kita akan menggunakan HCl yang akan kita teteskan ke batu ya. Di sini ada kita menggunakan batu apung dan juga batu kali. Nah,
Di sini kita tuangkan HCl ke batu apung dan juga kita tuangkan ke batu kali. Dapat kita amati batu kali dan batu apung tidak ada pengaruh, masih seperti semula setelah kita tuangkan HCl. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan air aki. Di sini air aki kita siram pada batu kali dan batu apung. Kita tunggu beberapa menit. Nah, dapat kita amati pada batu kali tidak terjadi apa-apa, tetap keras dan padat, sedangkan batu apung itu terdapat perubahan dengan adanya kerapuhan atau batu apungnya menjadi rapuh setelah kita siram dengan air aki. Dengan melakukan percobaan tentang batuan ini, dapat kita simpulkan bahwa batuan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga ada batuan metamorf.